Halo guys, selamat datang di channel gua Omon-Omon Saham. Di video kali ini kita akan bahas fenomena ya yang cukup menarik ya. 5 Januari 2026 ya, di mana hari ini tuh guys saham-sahamnya Bakri ini itu semuanya melaju kencang gitu loh guys ya, melanjutkan rally-nya ya yang sudah cukup lama ya, rally beberapa bulan terakhir ini ya saham-saham Bakri ini semuanya mulai ngacir gitu loh guys ya, mulai melaju naik ya guys ya. Tapi guys, sebelum lanjut guys, gua infoin kembali bahwa channelnya Bang Omon-Omon ini sudah mengaktifkan gabung ya. Kalian bisa bergabung di channel Belajar Intens atau kalian bisa bergabung di channel supporter Bang Omon-Omon ya. Apa untungnya bergabung dengan channelnya langganan Bang Omon-Omon? Ya tentunya mendapatkan ilmu-ilmu di luar yang kita share di reguler ya guys ya. Plus kita mendapatkan rekomendasi saham-saham pilihan gitu loh guys ya. Gua kasih contoh ya. Kita kasih rekomendasi di video panjang dan juga di video pendek ya. Di video pendek kita kasih contoh adalah ini ya guys ya. Ini kemarin Guys, hari ini tuh tanggal 8 Desember ya guys ya. Ini gua nemuin saham yang sekarang ini MBMA ya. posisi Golden Cross di area oversold ya guys ya. Ini yaitu saham MBMA guys ya. Ini Golden Cross-nya sebenarnya hari Jumat. Harga dari saham MBMA ini udah di 625 ya guys ya. Dalam waktu sebulan saja ya di 550 ya. Kita sudah mendapatkan 13% ya di MBMA ya. Jadi gitu guys ya. Gua ngiklan dikit ya guys ya. Oke guys, jadi kita lanjut guys. Nah guys, saham-saham Bakri ini guys, ini ada banyak ya. Ini ada berbagai sektor. Ini ada 11 saham ya. Ada yang di bumi ini ya. Bumi ini itu di batubara dan mineral. BRMS ini emas ya. Dewa ini gue lupa ini sektornya apa ya. Dan lain-lain ya, banyak ya. Ada yang media juga ya, ada yang news juga ya, banyak ya saham Bakri. Nah, kita hari ini bahas yang 3 ini dulu ya guys ya, yang hari ini cukup signifikan juga ini guys naiknya ya, terutama BRMS ya. Kalau untuk yang lain ya, LT ini properti ini mungkin kita bahas lain waktu aja lah ya guys ya. Nah guys, sebenarnya apa sih yang menyebabkan saham-saham Bakri ini terbang semua ya? Apakah memang benar ya dugaan selama ini ya? Selama ini selalu dibilangnya bahwa konglomerat-konglomerat ini giliran gitu loh guys ya. Jadi sekarang ini emang waktunya si kakek Bakri gitu ya. Apakah benar seperti itu? Ya sepertinya dugaan itu hanya cocokologi aja ya, cocok-cocokan aja ya. Kebetulan Bakri ini sekarang lagi manggung gitu loh ya. Kemarin ada Pak PP, Happy Hapsoro ya, dan yang konglomerat lain ya, Hermanto Tanoko ya, Haji Isam. Ini kayak ganti-gantian aja gitu guys ya. Manggungnya saham-sahamnya sekarang ini. Apakah memang benar waktunya gilirannya Bakri? Ya tentunya hal itu tidak sepenuhnya benar ya, karena memang saham Bakri ini hal yang utama membuat saham-sahamnya naik adalah masuknya grup Salim ya guys ya, grup Salim. Grup Salim ini masuk ke Bakri lewat anak perusahaannya yang namanya Mach Energy ya, Hong Kong Limited ya. Ini masuk sebagai pengendalinya di sahamnya Bakri yang namanya Bumi ya. Masuknya Bumi ini membuat investor itu percaya gitu loh guys ya. Percaya bahwa ini akan beda gitu loh. Pengendali yang baru ini akan bertindak lebih baik gitu ya guys ya, lebih sopan lah kepada investor karena melihat track recordnya grup Salim ya. Grup Salim lo tahu sendiri ya, BCA ya, Indofood ya. Masuknya grup Salim ini membuat orang itu yakin bahwa di tangan Salim nanti
saham-sahamnya Bakri, Bumi ini akan lebih baik gitu loh ya guys ya. Kita coba lihat lagi guys, saham yang lain, Dewa ya guys ya. Nah guys, untuk di saham Dewa, ini grup Salim itu masuk lewat private placement ya, private placement. Nah ini gua belum tahu ya perusahaannya apa. Yang jelas ini masyarakatnya udah 68% kalau untuk si Dewa ini ya guys ya. Untuk di BRMS ya guys ya, ini si Salim ini masuk melalui Emirates ini ya guys ya, Emirates Tarian Global Ventures ya. Ini adalah afiliasi dari Salim Group gitu loh ya guys ya. Jadi masuknya itu lewat nama-nama yang lain gitu guys ya, tidak langsung Salim ya. Nah, seperti itu ya. Jadi memang penyebab utamanya ini adalah masuknya grup Salim ke grup-grup Bakri gitu guys. Bukan memang sudah waktunya gilirannya Bakri manggung, bukan ya. Tapi karena grup Salim ini masuk ke saham-saham Bakri ya, jadi secara keseluruhan akhirnya saham-saham Bakri semuanya ini tersengat gitu loh, tersengat oleh sentimen Salim gitu loh guys ya. Jadi dianggapnya Salim ini kayaknya mungkin banyak investor mengira Salim ini akan masuk ke seluruh lini bisnis dari saham-saham Bakri gitu guys ya. Dan masyarakat itu percaya dengan cara kelola dari Salim ya, karena memang di BBCA juga udah terbukti gitu guys ya, Salim ini bisa menjaga sahamnya sehingga jadi bagus gitu loh ya guys ya. Beda dengan Bakri itu sendiri. Bakri sendiri dulu sahamnya ini pada hancur semua, menimbulkan banyak trauma gitu loh guys ya. Karena memang contohnya saham Bumi itu dulu bisa sempat 8.000 guys. Bayangin lo holder yang dari pegang 8.000 sekarang gimana gitu loh ya guys ya, nasibnya gitu guys ya. Tentunya mereka pastinya adalah sedih banget ya, orang-orang yang megang saham Bumi ini dari harga 8.000 ya. Ya jadi di video kali ini itu guys, kita itu mencoba untuk mengingatkan dan juga melihat potensinya untuk 2026 ya. Nah guys, menurut gua guys, untuk saham-saham ini ya, contoh ya, ini kita contoh di saham Bumi aja dulu ya guys ya, Bumi, biar urut. Saham Bumi ini guys, ini kalau kita cek ya guys ya, di awal Januari guys, ya, saham Bumi ini sebenarnya kalau secara harga ya guys ya, sebagus apapun ya, masuknya grup Salim merubah Bumi, tentunya ini masih butuh waktu yang agak panjang ya guys ya, untuk ini gitu loh guys ya, untuk memperbaiki Bumi. Tapi memang guys, sekarang ini yang ngetren ya, yang paling banyak terjadi di bursa adalah masyarakat ya, atau investor itu banyak menghargai dari future value-nya gitu loh guys ya. Jadi value di masa depannya ini sudah dihargai di saat sekarang gitu guys ya. Jadi tidak nunggu Bumi ini diperbaiki Salim menjadi baik, tapi mereka langsung action dulu gitu guys ya. Masuknya grup Salim, mereka percaya Salim ini lebih baik ya, mereka hajar dulu gitu ya guys ya, seperti itu. Sebenarnya secara PE ini sudah nggak masuk akal ya, 267 nih. Ini sudah menyusul konglomerat-konglomerat yang lain ya, di mana valuasinya itu tinggi banget ya. Ini PBV juga 6,6. Ya labanya juga masih prihatin ya guys ya. Kalau secara TTM itu masih minus, meskipun di Q1, Q2, Q3 itu udah plus. Tapi kalau melihat Q4-nya, ini nggak tahu kenapa ya, saham Bumi ini selalu minus ya guys ya. Nah, gue pengen ngecek ini guys ya, arus money flow-nya ya, tapi ternyata kayaknya masih ada gangguan guys ya. Dari tadi nggak bisa ya kita cek money flow-nya ya. Tetapi tadi siang sekilas gue cek untuk saham Bumi ini memang money flow-nya masih di fase akumulasi ya. Jadi masih diakumulasi terus gitu loh guys ya. Meskipun harganya naik ya. Ya, kita coba cek ya dari fundamental ini ya, secara harga wajar ya, ini
karena EPS-nya minus jadi tidak terdefinisi gitu loh ya guys ya. Tapi kalau kita annualize-kan ya 1,73 aja, kita asumsikan EPS-nya by annualize 1,73, ya tentunya harga wajar bumi ini sebenarnya cuma 50 ya, cuman gocap ya. Jadi secara fundamental kalian yang pengen tenang ya, bumi ini memang rada-rada riskan gitu loh guys ya. Tapi kalau kalian memang pengen untung di saham bumi, menurut gua kedepannya ini masih bagus karena masih akumulasi terus gitu loh ya guys ya. Masih fasenya akumulasi ya, masih ada prospek kedepannya untuk yang suka dengan risiko ya, nggak ada masalah ya. Kalian ingin future value-nya dari saham bumi, kalian tidak usah nunggu nanti parameter-parameter fundamental ini membaik akibat masuknya grup Bakri, tapi kalian percaya bahwa masuknya grup Salim ya, Salim efek ini, si Salim ini akan membawa, grup Salim akan membawa kinerja fundamental ini membaik, kalian percaya di masa depan akan bisa lebih baik ya, nggak apa-apa juga gitu guys ya. Tapi secara fundamentalnya memang seperti ini, memang masih prihatin ya. Oke, kita cek saham Dewa. Ya, saham Dewa ini guys, saham Dewa juga sama sebenarnya guys ya, kinerjanya sih PE-nya masih lebih baik ya daripada bumi. PBV-nya pun ternyata juga sudah sama ya, gede. Ini labanya juga, EPS-nya 4,18 kalau TTM, kalau annualize 8,12 ya. Kita coba hitung 4,18 guys. Kita lihat book value-nya saham ini, book value-nya 120. Ya, harga wajarnya ternyata cuma 106 ya saham Dewa ini gitu ya guys ya. Kita coba lihat arus uangnya ya guys ya, apakah sudah bisa dilihat guys. Nah, ini ternyata juga belum ya guys ya. Ini saham ini Stockbit ini nggak oke nih guys ya. Ini sudah jam segini ternyata belum bisa kita lihat, nggak apa-apa. Kita lihat ini ya guys ya. Kita lihat asing. Asing ini hari ini sudah mulai net sell ya guys ya. Jualannya lebih banyak daripada buy-nya. Tapi memang saham Dewa ini guys ya, datanya belum ada ya, running trade-nya, broker flow juga nggak ada. Ya memang ada gangguan guys ya si Stockbit ini sendiri ya. Oke, terakhir kita cek BRMS. Nah, BRMS ini menarik guys karena BRMS ini itu juga terkena sentimen double-double ya, adanya Salim efek, plus ada juga perang Amerika ya. Amerika itu menculik ya, kurang ajar sekali ya. Amerika itu menculik presiden dari Venezuela ya, dicomot naik helikopter ya guys ya, dibawa ke New York untuk diadili gitu loh guys ya, dihajar habis-habisan ya. Terus Trump itu secara terang-terangan mau menguasai minyak Venezuela ya. Konflik-konflik semacam ini akan membuat saham-saham yang berhubungan dengan minyak dan emas itu tersengat gitu guys ya. Jadi BRMS ini hari ini naik 95 poin ya, 8,5% ya si BRMS ini, karena ada itu tadi ya. Di BRMS ini asing itu masuk banyak banget ya hari ini. Foreign itu buy 371 miliar ya, jualan 260 miliar ya. Lebih banyak belinya daripada jualnya. Beda dengan bumi sama Dewa tadi, lebih banyak asing hari ini udah lebih banyak jualannya ya. Saham Dewa dan bumi ya. Kita coba lihat money flow-nya ya guys ya. Ya ini juga masih belum bisa ya guys ya, nggak apa-apa.
Jadi ini guys, intinya guys, untuk saham-saham ini secara persepsi publik ya, secara persepsi publik dan secara money flow, saham-sahamnya Om Bakri atau kita panggil Mbah ya, Mbah Bakri, saham-sahamnya Mbah Bakri ini secara money flow dan secara persepsi investor ke depannya ini masih oke. Karena apa? Karena memang masuknya Salim Group ini belum gitu guys ya, belum menunjukkan perubahan kinerja. Jadi yang diharapkan oleh masyarakat, oleh investor itu adalah action kedepannya dari manajemen barunya ini, yaitu si Salim ini gitu guys ya. Jadi future value-nya yang dihargain di saham Bumi sama Dewa sama BRMS ini. Tapi kalau cara fundamental ya kalian lihat sendiri tadi ya, ini tiga-tiganya masih sebenarnya masih nggak oke gitu guys ya. Oke, belum ya. BRMS tadi lupa belum. Kita coba lihat. BRMS ya, guys ya. BRMS ini. ,35 ya, guys ya, IPS-nya. Dengan book value 145,85. Ya, jadi BRMS juga sama aja sebenarnya guys. Harga ininya cuma 133 harga wajarnya ya. Harga margin of safety-nya cuma 80 gitu loh ya. Jadi ini sama ya, karena future value. Jadi masuknya grup Salim lewat Emirates tadi dianggapnya ini akan membawa hasil yang baik gitu loh ya, hasil yang baik. Jadi harga lari duluan dibanding kinerjanya mah belum ada apa-apa ini ya. Di Q3 aja sih agak lumayan naik sedikit ya, 172 ya. Ya kinerjanya sih kalau untuk BRMS ini sudah mulai membaik sih ya guys ya. Untuk Q1, Q2, Q3 2025 ya. Jadi ini masih ini ya, memang sudah mulai kelihatan ya perubahannya dari masuknya grup Salim ya. Tapi kalau untuk yang Bumi dan ini tadi ya, Dewa sebenarnya ya masih so-so aja gitu ya. Ya, jadi kesimpulannya guys, untuk kalian ya yang mengandalkan ya, mengambil analisa dari fundamental ya, kalian pengen berinvestasi di saham-saham yang fundamentalnya bagus dan di harga value-nya murah ya, tentunya Bumi, Dewa maupun BRMS ya, saham-sahamnya Grup Bakri ini kurang menarik ya guys. Tapi kalau kalian memang pengen untung ya dengan resikonya yang tentunya ya lumayan besar juga sebanding ya, high risk high return ya, tidak ada masalah kalian melihat untuk berinvestasi di saham-sahamnya Grup Bakri ini, di Dewa, BRMS maupun di Bumi ya, karena memang secara flow dan secara investor ini masih banyak yang percaya bahwa masuknya Grup Salim ini akan membawa perubahan yang lebih baik gitu guys ya untuk saham-saham ini gitu guys ya. Jadi mereka itu mengandalkan future value dari saham-saham ini ya, yang dinilai itu value di masa depannya, bukan kinerjanya membaik dulu baru mereka beli, enggak. Tapi yang dilihat potensi masuknya Salim, mereka berharap bahwa kedepannya kinerjanya ini akan membaik. Jadi harga naik duluan baru kinerjanya ini kedepannya diharapkan bisa lebih baik gitu guys ya, seperti itu. Ya oke guys, mungkin kayak gitu dulu teman-teman kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalam.